Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 29 April 2022, pekan kedua Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Hari ini adalah peringatan Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja yang hidup tahun 1347 sampai 1380. Peringatan Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja. Dan juga kedua bacaan liturgi hari ini, hemat saya, berbicara tentang kontribusi, sumbangsih yang harus dilakukan oleh siapapun, oleh manusia dalam sebuah persekutuan hidup, entah dalam internal gereja ini ataupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Gamaliel, seorang ahli Taurat dari golongan Farisi, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Dia tampil dalam persidangan Mahkamah Agama tentang Petrus dan kawan-kawannya, para rasul yang lain yang ditangkap karena telah mengajarkan kepada orang-orang Yahudi tentang Yesus yang bangkit. Gamaliel tampil setelah para rasul itu dikeluarkan untuk sementara dari dalam ruangan sidang, dan Gamaliel berkata kepada kelompok orang yang sedang bersidang. Gamaliel menyampaikan pengalaman yang telah dihadapi oleh Mahkamah Agama tentang kelompok-kelompok orang yang tampil sebagai pemberontak. Misalnya Teudas dan juga si Yudas. Gamaliel berkata, kalau kelompok-kelompok ini berasal dari Allah atau datang dari Allah, maka mereka akan hidup terus. Pengaruhnya akan terus hidup dan mempengaruhi masyarakat. Tetapi kalau seandainya itu berasal dari manusia, maka pemberontakan atau upaya apapun itu akan lenyap dengan sendirinya. Sesungguhnya Gamaliel hendak berkata kepada sidang dalam Mahkamah Agama bahwa kalau para rasul itu mereka melakukan semua itu, dan kalau itu datangnya dari Allah, maka yang dikhawatirkan oleh Gamaliel adalah mahkamah saat itu sedang berhadapan dan melawan Allah sendiri. Tetapi berdasarkan pengalaman, Gamaliel mau mengajak mereka, biarkan saja para rasul melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Kalau itu datangnya dari manusia, pasti akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau itu datangnya dari Allah, maka sesungguhnya melawan para rasul berarti melawan Allah sendiri. Itu intinya. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan memberikan pikiran seperti itu, Gamaliel sesungguhnya memberikan sebuah kontribusi penting dalam sidang Mahkamah Agama yang pada akhirnya membuat Mahkamah Agama memutuskan untuk membebaskan para rasul Yesus itu. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil hari ini itu berbicara tentang Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang lebih. Versi penginjil Yohanes. Dan
aksi memberikan makan kepada orang banyak itu tidak luput atau tidak bisa dibayangkan terlepas dari kontribusi orang-orang yang terlibat atau tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Injil hari ini. Peristiwa perbanyakan roti itu terjadi karena ada kontribusi. Pertama, tentu dari Yesus sendiri yang kepada Filipus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Tapi Filipus menyampaikan keberatannya, merasa sulit memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Lalu kemudian ada Andreas yang juga memberikan kontribusi. Dia menyampaikan informasi bahwa di antara kelompok orang banyak itu ada yang membawa 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Dan kelompok orang yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan itu juga tanpa disadari telah memberikan kontribusi sehingga terjadinya perbanyakan roti yang dilakukan oleh Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan penjaga gereja, juga memberikan kontribusinya sebagai seorang perempuan dalam kehidupan menggereja. Sekurang-kurangnya satu hal yang perlu kita ingat, kontribusi yang luar biasa yang diberikan oleh Santa Katarina dari Siena, perawan dan penjaga gereja, adalah ketika dia memulangkan Paus Gregorius yang ke-11 dari pembuangan Prancis kembali ke Roma. Saudari dan saudara yang terkasih, dari peringatan Santa Katarina Siena, seorang perawan dan penjaga gereja, dan dari kedua bacaan liturgi hari ini, kita diajak untuk belajar memberikan kontribusi yang berguna untuk kehidupan bersama, untuk kehidupan berkomunitas, untuk kehidupan dalam persekutuan, baik internal gereja ini maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan? Hal positif apa yang bisa kita berikan untuk kebersamaan hidup? Mulai dari dalam keluarga, sebagai anggota keluarga, sebagai komponen penting dalam keluarga. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita berikan demi kemajuan keluarga kita? Dalam lingkungan misalnya, kontribusi apa yang bisa kita buat demi perkembangan lingkungan atau wilayah atau paroki atau masyarakat pada umumnya? Apa yang sudah kita berikan sebagai kontribusi positif kita kepada kehidupan bersama? Semoga kedua bacaan liturgi hari ini dan juga peringatan Santa Katarina Siena, seorang perawan dan penjaga gereja, menjadi inspirasi bagi kita untuk berupaya memberikan sesuatu yang positif dari diri kita, entah waktu, tenaga, pikiran, ataupun hal lain, demi kemajuan hidup bersama. Tuhan memberkati.